Kalau kesannya itu gini ya. Saya ini kan berarti mengkoordinir yang di wilayah-wilayah luar gitu. Terus mengkoordinir banyak orang gitu. Koordinasi karena ini kan terkait dengan pertanggungjawaban sama donatur. Jangan sampai donatur udah berkurban di kami, kemudian hewan kurbannya ternyata nggak terpotong gitu. Nah itu kesannya sih, jadi lebih kepada seneng nih gitu, dapat punya kenalan orang di Flores, punya kenalan orang di Makassar, punya kenalan orang di Surabaya, di Lombok dan lain-lain gitu. Itu sih pesannya sih, mudah-mudahan kegiatan ini dapat terus terlaksana setiap tahunnya Pak. Dapat terus terlaksana setiap tahunnya. Para donatur juga banyak yang berkurban di Sahabat Yatim Indonesia, karena sebenarnya Sahabat Yatim Indonesia cuma jadi jembatan doang Pak. Jadi jembatan buat donatur melaksanakan ibadah kurban. Alhamdulillah buat para donatur sekalian ya yang sudah menitipkan hewan kurbannya kepada Sahabat Yatim untuk kami salurkan ke wilayah-wilayah pelosok marginal yang ada di Indonesia, berbagai wilayah pelosok marginal. Mudah-mudahan kedepannya para donatur sehat, rezekinya kembali dibanyakan atau dilimpahkan oleh Allah, terus dapat berkurban kembali di Sahabat Yatim, melalui Sahabat Yatim, ikut kembali program kurban Sahabat Yatim. Terus juga kami kedepannya akan terus bermuhasabah sih Pak, kekurangan-kekurangan apa yang kira-kira kami dapatkan di program kurban tahun lalu, akan terus memperbaiki diri gitu, supaya para donatur juga makin percaya, makin senang sama Sahabat Yatim, terus makin mau menitipkan hewan kurbannya atau mau berkurban di Sahabat Yatim Indonesia. Ayo berkurban di Sahabat Yatim Indonesia. Ya, Sahabat Yatim Indonesia. Ya. Kurban Sahabat Yatim Indonesia. Kurban Sahabat Yatim. Abang mau ke sono. Ya. Kurban ya. Jangan lupa tahun depan masih ada Lebaran Haji. Ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, si Rais Endut, yang orang yang luar biasa tapi lincahnya begitu menawan. Dimana lagi kalau bukan Bincang Sahabat. Nah, kali ini saya sudah mempunyai narasumber yang luar biasa. Narasumber ini saya ambil dari jauh, dari Papua. Enggak, bercanda. Dari sebuah yayasan, yaitu Yayasan Sahabat Yatim Indonesia, yang bergerak di dalam bidang sosial. Nah, kali ini kita mau ngomongin masalah tentang kurban ya. Kurban di bulan haji yang kemarin, kita mau ngomongin masalah itu. Nah, kebetulan narasumber saya ini di bidang itu ya. Langsung saja kita kenalan sama narasumber kita yang gantengnya nggak terlalu ganteng, tapi gantengan saya gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam dulu supaya kita nggak selek nih. Ya, Bang Sauki namanya Bang ya? Iya, Bang Sauki. Alhamdulillah sudah datang di Bincang Sahabat kali ini. Sudah mau bertemu dengan Bapak Rais yang endut banget ini ya. Bang Sauki, gimana kalau kita Bang Sauki perkenalan dulu dah sama-sama sahabat-sahabat kita yang ada di sana. Oke, silakan Bang Sauki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Rais, teman-teman semua. Nama saya Ahmad Syauki Abdau. Saya biasa dipanggil Syauki kalau sama teman-teman kerja. Atau kalau di rumah itu saya biasa dipanggil Sokai atau enggak Suki, ada berbagai orang yang banyak manggil nama saya gitu. Oh gitu. Saya dari Sahabat Yatim Indonesia. Saya sebagai kasih program kurban ya. Jadi saya bertanggung jawab atas segala hal yang ada di dalam kurban di tahun 2022 tuh. Nah, apalagi nih, kira-kira itu aja. Pengenalan nama aja. Saya tinggal di Tangerang, Pak.
tinggal di Tangerang, lahir di Tangerang, asli Tangerang sih. Oh, jadi asli Tangerang nih. Asli Tangerang. Luar biasa. Jadi ini saya manggilnya Bang Sauki atau Bang apa tadi? Bang Apoy ya, Bang? Bang Sauki aja nggak apa-apa. Sauki aja ya. Tapi udah nikah belum, Bang nih? Alhamdulillah belum. Ya, ini ganteng-ganteng belum nikah. Sama kayak teman saya yang sebelah sono belum nih. Doain lah Pak, doain. Tapi pacar mah punya kali. Ada, alhamdulillah. Ada. Udah. Bang Sauki, udah berapa lama bertugas di Sahabat Yatim Indonesia ini? Bertugas di Sahabat Yatim itu saya sejak dari tahun 2021 awal, pas Ramadan. Pas Ramadan tahun 2021, berarti sekarang udah hampir setahun ya Pak Bang Sauki ya? Ya kurang lebih setahun setengah. Ramadan itu kan kemarin bulan April ya, tahun lalu, tahun 2021 itu bulan April. Itu saya sebagai manajemen trainee dari Sahabat Yatim. Awalnya ya. Awal masuk ke Sahabat Yatim Indonesia ini masuk di bagian manajemen training. Terus pindah kembali gitu. Terus setelah pembelajaran, terus kemudian sampailah ke posisi sebagai penanggung jawab program kurban. Gitu. Pas yang Lebaran kurban kemarin ya Pak? Kurban dari sebenarnya kurbannya itu dari bulan September sih. Dari bulan September itu sudah ada program. Maksudnya saya sudah memegang program kurban dari 1 tahun sebelum Idul Adha kemarin gitu. Ya ini kalau kita ngomongin kurban Pak Sauki, ini kan memang di Sahabat Yatim itu memang ada satu program yang tadi namanya kurban Nusantara ya. Program kurban Nusantara. Susah banget sih kalau ngomong, Bang. Bisa jelaskan Pak Sauki, Bang Sauki, tentang masalah apa sih itu namanya program kurban Nusantara itu? Jadi program Kurban Nusantara itu adalah salah satu program tahunan Sahabat Yatim, Pak. Salah satu program tahunan Sahabat Yatim di mana kita membagi-bagikan atau mendistribusikan hewan kurban berbentuk daging segar ataupun ada juga olahan kurban gitu. Itu ke wilayah-wilayah pelosok yang belum pernah merasakan daging kurban setiap tahunnya gitu. Bukan cuma di wilayah-wilayah pelosok juga sih, ada wilayah daerah yang emang ada penerima manfaatnya yang mungkin kesusahan untuk makan daging, itu kita salurkan gitu. Itu sudah berapa lama program ini dijalankan nih Pak Sauki? Kalau kurban sendiri itu setahu saya itu sudah cukup lama sih Pak, sudah 4 sampai 5 tahun sebelumnya gitu. Tapi cuman saya itu baru megangnya itu di tahun 2021 lalu, 2021. Berarti sebelum Pak Sauki sebenarnya sudah ada orang lain yang menjalankan program ini ya. Betul. Gitu. Tadi saya agak menarik juga tuh ketika berkurban tadi itu ada menyalurkannya dengan ada yang dengan daging langsung, ada juga dibuat dagingnya dibuat olahan juga gitu. Kalau memang ada yang dibuat olahan, kira-kira pernah nggak olahan apa yang dibuat oleh Sahabat Yatim langsung disalurkan untuk para mustahiknya? Kalau tahun 2020 itu kita membuat olahan kurban itu ada bakso daging sapi. Terus ada sama abon kurban. Itu tahun 2020. Tahun 2021 itu kita ada olahan abon kurban, rendang sama kornet. Abon, rendang kaleng sama kornet ya. Tahun 2022 lalu kita ini alhamdulillah ini tahun 2022 kita membuat juga olahan kurban itu bentuknya abon kurban, Pak. Abon kurban. Itu bikin sendiri tuh? Itu kita ada home produksi gitu di wilayah Bali. Oh, jadi nggak di sini gitu ya? Nggak di daerah sini. Jadi diambil orang lain juga di home industri itu? Ya, home produksinya itu di wilayah Bali. Di wilayah Bali. Pengolahan abon kurban ya, abon kurban. Sampai sekarang tuh ya? Iya, sampai sekarang. Betul. Tapi kalau
Tadi kan ada juga yang nggak olahan ya Bang Sauki ya. Ada juga yang daging kurbannya langsung. Itu memang diberikan untuk untuk tempat-tempat terdekat atau mustahik terdekat atau yang jauh juga dapat atau gimana? Kan ini kan agak jauh nih. Sedangkan setahu saya sahabat yatim Indonesia itu kan ada di mana-mana gitu. Ya betul. Jadi untuk yang daging yang bentuknya hidup ya tadi ya, yang hewan kurbannya itu kita salah satu fokusnya itu menyalurkan hewan kurbannya itu ke asrama sahabat yatim yang ada di Indonesia. Setelah asramanya sudah dapat jatah daging kurbannya itu, kita menyalurkan ke agak wilayah di luar asrama, Pak. Kayak misalnya di wilayah NTT, terus di wilayah Makassar, terus Kupang termasuk NTT ya. Bali, Lombok. Ada juga sana ya? Ada di sana. Terus jadi bedanya hewan kurban berbentuk hewan atau daging segar itu sama olahan kurban itu, kalau olahan kurban itu kita itu kenapa olahan kurban ya? Karena olahan kurban ini nantinya sebagai apa bahasanya? Ketahanan pangan, Pak. Jadi olahan kurban ini kan awet bisa sampai setahun 2 tahunan ya. Nah, tujuannya itu supaya dapat disalurkan sepanjang tahun. Jadi ketika ada bencana, ketika ada kekurangan pangan di wilayah-wilayah tertentu, insya Allah olahan daging kurban atau abon kurban ini dapat langsung kita sebarkan di wilayah-wilayah, kita distribusikan di wilayah-wilayah tersebut gitu. Jadi bisa praktis langsung dimakan gitu. Langsung dimakan ya. Jadi tapi kebanyakan berarti memang sudah diolah ya. Kebanyakan lebih ke 50-50 sih, Pak. Nggak semuanya diolah. Jadi kalau misalnya hewan kurbannya perolehannya segini, yang diolah segini gitu. Kalau tahun lalu itu yang diolah itu 10 sapi. Itu untuk pemotongannya itu memang di daerah tempat-tempat asrama atau karena asrama tadi banyak ya, atau memang ditempatkan satu tempat dipotong hewan kurban itu langsung dijadikan olahan itu atau gimana tuh? Enggak, Pak, kita langsung salurkan hewan kurbannya. Hewan kurbannya langsung kita salurkan hewan kurban. Jadi hidup ya, hewan kurban hidup ya. Betul. Jadi untuk yang dibuat olahan itu dari yang mana nih? Kan semuanya kan sebenarnya udah dapat bagian-bagian ini setiap itu ya, setiap tempat itu gimana itu? Kalau yang diolahannya itu kita khususkan distribusinya itu di Bali, Pak. Untuk khususnya. Jadi hewan kurbannya itu hewan kurban donatur itu kita kirimkan ke Bali. Ya, nanti dari Bali itu mereka olah hewan kurbannya jadi bentuk olahan kurban abon. Dalam bentuk hewan kurban yang masih hidup, jadi disembelih di sana. Iya, betul. Luar biasa. Pak Bang Sauki, tahun ini berapa banyak orang yang berkurban di sahabat yatim? Alhamdulillah tahun ini itu amanah dari para donatur itu kita mendapatkan 570 pengkurban, Pak. 570 pengkurban. 570 pengkurban, benar. Berarti kalau satu orang satu sapi itu ada 570 sapi, Pak. Ya. Atau gimana? Bukan, 570 pengkurban itu termasuk sapi, domba sama kambing. Kalau sapi itu kan jadi 7 bagian, Pak. Iya, jadi ini satu sapi itu kan memang kadang-kadang ada 7 orang ya. Ya kan kalau menurut agama kan gitu. Jadi diperbolehkan 7 orang untuk dibelinya. Jadi ini jadi sekitaran 570 orang itu dari 77 orang itu ya gitu ya. Iya, termasuk domba dan kambing. Termasuk domba dan kambing. Kemarin tahun ini dapat berapa sapi? Tahun ini kita itu dapat 63 sapi. 63 sapi, 63 sapi ditambah 65 domba sama 66 kambing. Banyakan tahun ini atau tahun lalu? Sebenarnya lebih banyak tahun lalu sih, Pak. Tahun ini ada penurunan pencapaian perolehan program kurban gitu. Kenapa? Karena mungkin
tahun ini selain ada mungkin akhir pandemi ya, akhir pandemi, terus juga ada indikasi, nih boleh nggak nih Nggak diomongin nih? apa-apa, nggak apa-apa. Nanti dipotong ya. Iya nggak apa-apa. Yang soal tadi, yang soal ACT gitu kan. ACT. ACT. Penyakit itu? Salah satunya itu PMK tadi, PMK. terus ada sedikit masalah lain di luar Gitu. itu ya, sehingga mungkin membuat kepercayaan agak sedikit menurun gitu, gitu berdampak ke seluruh lembaga Iya, gitu. siap. Tapi nanti ini dipotong aja. Nggak apa-apa. Nggak jadi musola gitu. Karena memang benar, memang gini, tahun ini memang kita kan banyak banget nih orang berpikir, oh tahun ini nih banyak sapi-sapi yang sakit gitu kan. Ya. Ya kan, sapi sakit. Jadi kadang orang tuh jadi malas untuk berkurban sapi gitu, takutnya sapi yang mereka berikan itu tidak sehat gitu kan, tidak sehat. Makanya saya juga agak itu juga, karena tahun kemarin memang kan kita lagi bener-bener lagi pandemi ini kan, lagi virus corona kayak gitu. Tapi ternyata di tahun itu malah banyak ya. Lebih banyak, ya ketimbang tahun ini, padahal tahun ini udah corona itu udah mulai hilang kurang ya. Cuma timbulnya itu yang penyakit itu. mulut dan kuku. Penyakit mulut dan kuku. PMK, Padahal PMK. kuku saya udah pendek gitu. Tapi kok kenapa bisa ya? Tapi sahabat yatim punya langkah preventif sih Pak soal PMK itu. Kita nggak diem aja gitu. Maksudnya di peternakan sendiri kita ada formula-formula supaya sapi kita tetap sehat, supaya sapi kita tetap terjaga dari penyakit PMK itu dan lain-lain gitu. Oh, jadi sahabat yatim ini sebenarnya sudah menyediakan punya, maksudnya kandang sapi sendiri gitu ya? Ya betul, punya peternakan sendiri. Punya peternakan sendiri. Jadi setiap orang yang mau beli sebenarnya udah ada nih sebenarnya ya gitu ya. Dan dan sapi-sapi juga sebenarnya udah sehat-sehat semua sebenarnya mah gitu kan. Cuma tinggal tahun lalu Pak itu Bang Soki, per orang itu berapa duit kalau untuk sapi? Tahun lalu itu Kan 7 orang tuh kan ya. Per orang itu dapat berapa? Tahun lalu atau tahun ini? Oh, tahun ini maksud saya. Ya baru kemarin kan ya. Kalau 1443 ya, tahun lalu berarti 1443 ya, Iya kan, 1443 belum lama Hijriah. ini. Itu kita di harga 2.250.000 untuk Per sepertujuh orang? sapi. Satu sapi Sepertujuh sapi ya. per 7 sapi. Sepertujuh sapi itu di angka 2.250.000, berarti kalau satu sapinya itu di 15.750.000. Itu dengan berat atau bobot berapa itu? Dengan bobot 220 sampai 240 kilo. Ada yang lebih dari itu, Bang? Ada, bisa. Jadi sebenarnya ada beberapa donatur yang Saya pengen yang lebih besar. ya, gitu. betul. Saya pengen lebih gede kayak saya gitu. Itu ada. Ada ya? Jadi tinggal nanti ngomong sama petugasnya aja sih. Biasanya donatur itu Mbak, kalau mau yang lebih bobotnya lebih besar ada nggak Mbak? Gitu. Nah, insya Allah kami sedia bobot yang lebih dari 220. Tapi emang yang disampaikan ke donatur yang pertama itu yang 220 sampai 240 kilo itu dengan harga segitu. Jadi berapa banyak jadi keseluruhan hewan yang dikurbankan tahun ini? Kalau keseluruhannya dari sapi, dari domba, dari kambing. Aduh, saya ini nih agak sedikit lupa nih. Lihat aja. Saya tunggu. Keseluruhannya itu berarti ada sekitar 100 berapa nih? 129. Berapa sih ini? 6 kali 3 itu 18 ya? 6 kali 3 18, kalau 7 kali 3 21. 194 ekor. 194 ekor. Ya, ada sapi, ada kambing, ada domba tuh ya. 194 ekor. Luar biasa pencapaiannya ya. Padahal lagi masih masa-masa seperti ini gitu. Orang masih tetap mau berkurban ya. Ya memang sih berkurban kalau memang orang yang udah punya, yang emang udah bisa berkurban, yang jadi wajib hukumnya. Ya, betul. Jadi jangan lupa tuh, wajib hukumnya kalau udah punya duit, jangan ditaruh aja.
Nah, dari 190 lebih ini gitu. Pasti kan ada berapa daerah tuh yang menerima manfaat dari program Nusantara ini? Kurban Nusantara. Alhamdulillah itu kita tahun ini tercapainya titik distribusi itu sekitar bukan sekitar ya, 33 kota, Pak. 33 kota. Titik distribusi 12 di 13 provinsi. 13 provinsi dari 33 kota. 33. Salah satunya jangan banyak, jangan semuanya. Kalau semua kebanyakan nanti kira-kira di sebelah mana aja gitu. Kalau di Pulau Sumatera itu salah satunya berarti. Iya. Kalau di Pulau Sumatera itu ada di Medan. Riau gitu. Jawa. Pulau Jawa, di Jawa Ada Timur, Semarang enggak ada Semarang. Semarang nggak ada? Semarang enggak, kita enggak terus salurkan di Semarang. Ada Jogja atau Solo gitu? Jogja ada. Terus Surabaya, Pulau Sepekan, Pulau Sapudi. Oh gitu, saya belum kenal. Soalnya saya kalau Sapudi saya nggak kenal, tapi kalau Samsuri saya tahu deh. Cuma tetangga Bapak. Wah, saya baru tahu kalau di Indonesia itu ada namanya Pulau Sapudi. Setahu saya Sapudi itu namanya Samsuri. Oh, jadi ternyata sahabatnya jauh-jauh juga ya tempat itunya ya. Luar biasa. Cuman emang kita masih agak kurangnya itu belum sampai ke wilayah Papua sih Pak, belum sampai ke Pulau Papua. Tapi pasti mudah-mudahan kita bakal terus berusaha untuk sampai ke sana ya, ke ujung timur sana gitu. Kita juga tahun depan gitu udah cari relasi atau channel buat sampai salurkan ke sana gitu. Sampai ke ujung sana. Yang penting jangan sampai ke ujung hatiku, Pak. Aduh, baik Bang Sauki, seru banget sih kalau udah ngomongin masalah kurban itu. Saya gimana ya? Soalnya saya salah satu orang yang sebenarnya sampai saat ini sebelum berkurban. Waduh, harus saya tawarin sekarang nih. Memang harus. Saya kemarin waktu itu pernah berkurban. Sebenarnya waktu itu saya kurban soang. Saya kan di rumah punya soang. Nggak diterima. Kurban perasaan, iya, Pak. Nggak diterima sama panitia. Gitu, udah kurban soang nggak diterima. Katanya kurbannya cuma bisanya sapi, kambing gitu ya. Pengen sih kerbau, saya ada kerbau di rumah. Anak kerbau. Anak gitu. Belum boleh Pak kalau anak kerbau. Tapi memang Bang Sauki itu kan yang namanya kurban itu otomatis kan hewan-hewan kurban itu kan yang memang sudah mempunyai umur yang cukup gitu kan. Yang kalau kayak kambing ya itu harus kupak gitu. Kira-kira yang dari sahabat yatim sediakan sapi-sapi itu memang udah cukup umur atau bagaimana, atau takutnya sapi masih netek yang dijual aja lagi? Enggak Pak, kebetulan kita SOP-nya itu sapinya harus laki-laki Pak kalau di sahabat yatim. Loh, harus laki-laki? Iya. Kalau perempuan nggak boleh? Kalau perempuan itu ada beberapa, kalau dari sahabat yatim nggak boleh ya Pak, tapi ada beberapa yang membolehkan hewan kurban perempuan itu dipotong. Tapi sebenarnya nggak, harusnya laki-laki gitu ya? Iya harus laki. Tapi dengan syarat si perempuan itu, si betina itu udah nggak bisa hamil gitu, atau enggak tidak sedang menyusui atau enggak apa gitu. Itu yang tidak diperbolehkan. Ada ketentuan. Tapi sebenarnya boleh ya? Ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya. Kita ikutin yang banyak aja dah. Bang, yang namanya ngerjain sesuatu pasti kan ada cita-cita yang mengharukan, ada cita-cita yang lucu, gitu, ada cita-cita mungkin yang membuat abang kesel, ya kan? Bisa nggak ceritain gitu sedikit dari saya selama abang ini jadi bergerak di bidang kegiatan ini di kurban Nusantara, ada nggak cerita-cerita yang mengharukan atau yang membuat abang nangis atau ya kesel atau bahagia gitu? Apa ya? belum Pak. Saya mau nangis. Masih senyumnya nggak kelihatan. Apa ya? Ada jadi namanya itu Kak Fitri Pak. Jadi Kak Fitri ini pacar gitu? Bukan. Kak Fitri ini dia itu salah satu penerima manfaat hewan kurban sahabat yatim. Kita menyalurkan waktu itu di
wilayah NTT. NTT. Ya, Flores, Nusa Flores. Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Oh, betul. luar biasa. Itu di wilayah Flores. Jadi kata mereka itu mereka baru pertama kalinya melaksanakan ibadah kurban. Jadi di rumah Quran. Baru kali itu Baru pertama kalinya melaksanakan pemotongan hewan kurban. di situ. Iya, di situ. Alhamdulillah berkat sahabat yatim Indonesia gitu. Tahun ini kami dapat melaksanakan pemotongan hewan kurban bersama adik-adik dari rumah Quran Jahara Anak namanya. Rumah Quran Jahara Anak ya. Rumah Quran Jahara Anak. Jahara Anak, Jahara Anak. Jahara Anak. Jahara Anak. Ya. Baru kali itu. Baru pertama kalinya melaksanakan pemotongan hewan kurban di rumah Quran itu atau di wilayah itu. Dulunya nggak pernah ada gitu. Iya. Kata Kak Fitri seperti itu. Kesannya jadi di situ tuh. Kesannya. Tapi abang itu kesana, sampai kesana. Oh enggak. Kebetulan Enggak. saya memantau dari pusat aja sih Pak. Oh gitu. Jadi ada anak buah yang kesana gitu maksudnya gitu. Atau gimana? Enggak di sana. Cuman kita Calling-callingan gitu ya. calling-callingan, berkoordinasi. Berkoordinasi dengan mereka. Berkoordinasi dengan mereka. Nanti ada hewan kurban nih, alhamdulillah dari donatur kita ada mau nyalurin ke wilayah sini gitu. Nanti mereka yang koordinasi semua. Jadi sifatnya masih by telepon aja sih. Saya sih sebenarnya pengen gitu datang ke sana ngelihat gimana aktivitasnya, gimana kebahagiaan mereka lewat program kurban gitu, ngerasain daging kurban yang mungkin nggak pernah makan daging ya. Mungkin ada yang nggak pernah makan daging selama 1 tahun itu gitu, terus ketika ada program kurban alhamdulillah bisa merasakan kebahagiaan teman-teman yang di Jakarta nih. Kan kadang kan di wilayah Jawa nih banyak yang makan daging ya. Alhamdulillah di Flores gitu mereka bisa merasakan daging kurban sahabat yatim gitu. Alhamdulillah berkat para donatur juga sih. Ada lagi kira-kira yang lebih berkesan? Ini lebih ke lucu sih. Oh, Pak. nah ini yang saya tunggu. Saya pengen tahu lucunya di mana gitu. Semoga lucu ya, semoga lucu. Jadi tahun lalu itu kita kan menyalurkan kurban itu ke Pulau Sapudi, Pak. Oh, itu temannya Samsuri itu. Iya. Iya, terus Ke Pulau Sapudi itu, di Pulau Sapudi itu ada namanya Ustadz Holil. Ustadz Holil yang Ustadz Holil ini mitra kelas tahsin sahabat yatim. Jadi di detik-detik akhir ini dia kebagian program kurban sahabat yatim. Itu alhamdulillah itu kemarin kita memberikan 6 ekor domba. ekor domba. Nah, kalau kurban ini kan sebenarnya kan ada apa ya bahasanya ya? Kayak spanduk buat nanti kita laporan ke donatur kan, itu kan harus, terus ada papan nama dan segala macam, ada kaos kurban juga gitu. Nah, karena Pulau Sapudi ini ujungnya Jawa Timur, Pak. Jadi kalau kata dia itu bener-bener pelosok sih. Bener-bener harus lewat kapal dulu gitu. Nah, suatu ketika ingin melaksanakan pemotongan pada saat hari Idul Adha, itu ternyata kaos kurbannya itu belum sampai, Pak. Kaos kurbannya itu belum sampai, masih di kapal. Masih di kapal penyeberangan gitu. Terus katanya kata orang JNE-nya itu pelayaran itu sedang terganggu. Jadi ada badai atau ada apa gitu sehingga kapal nggak bisa masuk ke nyebrang ke pulau Sapudi, ke pulau itu. Akhirnya ya gimana nih gimana nih Mas Shoki gitu. Kaosnya belum ada, terus plastiknya juga belum ada gitu. Ya plastik kan kita kan biasanya pakai plastik sahabat yatim gitu khusus. Nah, terus sampai dengan kan hari tasrik ya. Ini kalau misalnya hari tasrik selesai gimana nih? Ya udah Pak, dipotongnya nggak apa-apa, itu mah kaosnya nggak apa-apa nggak datang, plastiknya nggak apa-apa datang, nanti
pakai plastik dari sana aja gitu. Nah udah kan akhirnya mereka potong di H+2 kurban. Kurban. H+2 kurban tapi barangnya belum sampai. Nah terus jelang udah selesai Idul Adha itu plastik sama kaosnya baru sampai Pak. Baru sampai? Iya, seminggu setelah hari tasrik plastik sama kaos kurbannya itu Baru datang. Saya mau ketawa. Saya mau ketawa. Padahal kan kenapa harus ada kaos, harus ada plastik? Memang kan untuk apa sih namanya ya? Laporan juga ya sebenarnya ada spanduknya itu. Masa mau ketawa? Papan nama. Lucunya di sini. Kalau situ nggak ngerti, kalau sahabat nggak ngerti nggak usah ketawa. Saya doang yang tahu. Oke, pengen ketawa dia kan? Ya. Aduh. Yang saya kalau dengernya kayak begitu, tapi alhamdulillah tetap berjalan kan, tetap terdistribusi. Tetap ada foto juga di sana. Ada foto, dokumentasi, papan nama itu kan buat kita serahkan langsung laporannya ke donatur. Iya. Donatur tercinta sahabat yatim. Donatur. Iya. Aduh, kalau udah ngomongin masalah begitu, saya pengen seru banget soalnya gitu. Karena apa? Karena ngomongin masalah kurban pokoknya apa ya? Masalah ibadah kalau kurban ya. Masalah ibadah. Jadi salah satu ibadah yang memang dianjurkan untuk umat Islam untuk melakukan kurban gitu bagi yang mampu. Tapi bagi yang pokoknya sebenarnya wajib sih sebenarnya. Karena memang kan tidak semua orang mampu kan. Gitu. Nah, pasti kan dalam kegiatan ini ada hambatan yang Bang Sauki dapat. Nah, kira-kira hambatan yang paling Bang Sauki rasakan saat ini apa? Saat itu ya. Kalau hambatannya itu, nah ini nih, karena ini sih Pak salah satunya yang tadi adalah soal PMK itu ya. Kaget nih kita tiba-tiba menjelang Idul Adha gitu, menjelang hari Idul Adha tiba-tiba salah satunya ada penyakit PMK itu. Wah, itu kan penyakit yang mungkin dapat merugikan ya buat para peternak-peternak hewan kurban atau peternak-peternak sapi, karena momentumnya ini loh, momentum kurbannya ini kita waktunya beli hewan kurban terus menyalurkan hewan kurban terus tiba-tiba ada penyakit PMK itu. Salah satunya itu di tahun lalu. Terus pendistribusian Pak, pendistribusian hewan kurban itu adalah salah satu hambatan. Jadi misalnya kita distribusikannya itu dari sini ke dari sini ke Surabaya itu kan lewat mobil ya, naik mobil truk gitu. Nah, takutnya itu sebenarnya bukan apa ya, gimana ya? Hewan kurbannya ini loh riskan gitu, lelah, terus takut nanti sampai kena itu ya. Iya, penyakit di itu. sana takut jadi kurus hewan kurbannya karena perjalanan dan segala macem. Itu sih salah satu hambatan. Tapi bagaimana cara menanggulangi ke saat itu ketika pengantaran hewan kurban itu supaya hewan enggak stres gitu kan? Biasanya hewan stres. Saya sama kayak saya kalau stres ya. Apalagi nggak punya duit Pak ya. Kayaknya itu stres semua orang deh Pak. Iya, hewan kan bisa stres juga gitu. Kapan kalau jalan jauh, dia kan yang namanya hewan gitu kan berdiri terus. Iya betul. Ya, itu gimana tuh untuk sampai ke sana? Nah biasanya sih pas di sana yang pasti itu hewan kurban harus selalu sedia makanan rumputnya gitu. Jangan sampai dia udah stres terus kagak ada makanan. Harusnya gitu. dikasih suplemen. Iya. Kalau saya kan biasanya minum obat kuat kalau saya. Ya, tapi tetap ya dikasih vitamin untuk hewan-hewan ya biasa. Supaya dia nggak stres. Tapi kebanyakan yang diantar ke sana itu bentuknya kambing atau sapi biasanya. Yang diantar kemana maksudnya? Yang diantar sampai ke pelosok-pelosok gitu. Kita ada kambing, ada sapi juga sih Pak. Cuman kalau di pelosok itu kebanyakan sapi Pak. Sapi kebanyakan. Kebanyakan sapi di sana. Kalau di wilayah pelosok. Kayak tadi di Sumatera atau di Kupang, di Makassar dan segala macam itu. Itu berapa hari itu Bang? Untuk pengiriman hewan kurban sampai sana? Nah, kalau kita itu yang dari peternakan sahabat yatim itu
disalurkannya hanya di Pulau Jawa saja Pak, di wilayah Pulau Jawa. Tapi kalau di wilayah Kalimantan, terus di wilayah Sulawesi, di wilayah Sumatera itu kita kerja sama peternak lokal. Peternak lokal sendiri. Jadi peternak lokal yang langsung kirim ke sana supaya hewan kurban juga nggak capek, nggak lelah, nggak stres ya. Jauh kan dari sini. Karena kan kalau di luar Pulau Jawa itu harus nyebrang naik kapal laut lagi. Biayanya juga gitu. lebih mahal. Betul. Bener juga sih ya. Jadi kalau di Kalimantan kita kerja sama peternak lokal di Kalimantan buat ngirimin hewan kurban ke daerah penyaluran pendistribusian Kalimantan. Kalau dari sini kan nggak mungkin juga pakai pesawat kan? Iya masa naik Masa kambing ntar naik pakai pesawat. Ya pasti pakai kapal ya, kapal laut. Kapal laut gitu. Iya benar juga. Jadi ada kerjasama antara orang-orang sana, pihak peternak sana, nanti kita beli di sana, ya beli saya gitu ya. Terus langsung disalurkan ke tempat itu sampai saat itu. Nah, sampai saat ini Bang, apa tanggapan orang-orang yang sudah menerima manfaat dari program Kurban Nusantara saat ini? Kalau dari penerima manfaatnya sih alhamdulillah ya Pak ya. Karena ada beberapa pesantren juga yang kita salurkan, mereka sangat berterima kasih kepada para donatur dan juga sahabat yatim karena sudah mendistribusikan hewan kurbannya ke mereka gitu. Terus mereka juga kelihatan senang dan bahagia Pak, karena ada salah satu wilayah yang itu benar-benar effort banget buat nyampein dokumentasinya ke kami gitu, sampai itu dibikinkan YouTube-nya oleh mereka, terus dibikinkan gimmick-gimmick anak-anaknya supaya berterima kasih kepada para donatur, rame-rame buat video gitu. Dan insya Allah bermanfaat banget sih program kurban ini Pak untuk para penerima manfaat di daerah-daerah. Alhamdulillah tuh donatur, yang ngerasa donatur kemarin. Pokoknya apa yang Anda berikan saat ini, kurban yang Anda berikan, insya Allah tersalurkan semua. Ya Bang ya, insya Allah tersalurkan semua, insya Allah jadi pahala buat para donatur yang kemarin sudah berkurban di sahabat yatim. Kan begitu Bang? Iya betul. Nah Bang, buat selama Abang ngerjain kegiatan ini gitu di bidang ini, apa kesan terhadap keluarga, kesan dan pesan, mungkin ada kesan dan pesan ngomong Bang. Saya emang kalau ngeliat orang ganteng gitu, kalau lebih ganteng dari saya, karena saya begitu. Waduh. Iya, makanya ini luar biasa. Pak Ya, Rais juga mudanya kayaknya ganteng. kalau waktu muda pernah ngeliat itu enggak tuh Ariel Peter Pan gitu. Ariel ya. Saya nggak kayak dia. Oh enggak. Iya, saya kayak Tukul. Aduh, bercanda mulu dari tadi kita ya. Aduh, nggak serius-serius. Ini Bang, satu pertanyaan yang paling itu banget nih. Apa pesan dan kesan? Mungkin Abang punya kesan dan pesan dalam kegiatan kurban sahabat yatim ini. Ada nggak? Kalau kesannya itu gini ya. Saya ini kan berarti mengkoordinir yang di wilayah-wilayah luar gitu. Terus mengkoordinir banyak orang gitu. Koordinasi, karena ini kan terkait dengan pertanggungjawaban sama donatur. Jangan sampai donatur udah berkurban di kami, kemudian hewan kurbannya ternyata nggak terpotong gitu. Nah itu kesannya sih, jadi lebih kepada seneng nih gitu, dapat punya kenalan orang di Flores, punya kenalan orang di Makassar, punya kenalan orang di Surabaya, di Lombok dan lain-lain gitu. Itu sih. Terus juga kalau di tim pusat gitu, kita pada saat itu sampai dengan Idul Adha itu kita masuk Pak. Masuk? Iya, memastikan hewan kurban ini sudah dipotong, memastikan di sini gimana, sudah aman atau belum dan segala macam terkait pendistribusiannya. Nggak libur itu sama sekali? Nggak libur. Abis sholat itu kita langsung datang tim kurban pusat gitu. Langsung datang terkait administrasi atau ada kendala-kendala di lapangan gitu. Tapi pernah nggak dari donatur ada yang komplain gitu untuk masalah-masalah kurban? Sampai saat ini nggak ada. Sampai saat ini paling ini sih Pak, kayak terkait pendistribusiannya. Cuma nanya itu ya? Iya nanya. Soalnya karena gini Pak, kita itu mewajibkan untuk laporan kita tepat waktu kepada para donatur gitu. Makanya di program kurban ini alhamdulillah
insya Allah tepat waktu sih Pak Amin. laporannya, karena pada saat pemotongan sebelum pemotongan itu kita sampaikan bahwa kepada donatur via WhatsApp itu disalurkan di titik ini, kita sampaikan via WhatsApp, Pak, hewan kurban Bapak itu kita salurkan misalnya di Surabaya gitu sebelum Idul Adha nanti. Pas udah Idul Adha itu kita sampaikan lagi via WhatsApp kepada para donatur, Pak, hewan kurban Bapak ini dipotong tanggal sekian gitu. Dipotong tanggal sekian, terus nanti pas udah dipotong kita sampaikan lagi, alhamdulillah hewan kurban Bapak telah dipotong. Dikasih foto juga, Dikasih gitu. foto dokumentasi Dokumentasi semuanya. pemotongan, dikasih foto yang ada papan namanya, sama dikasih sertifikat. Oh, untuk si pengkurban. Si pengkurban dapat Oh, si sertifikat. sertifikat. Oh, bahwasanya saya udah kurban loh, nih sertifikatnya. Luar biasa. Pesan yang sekarang untuk kegiatan ini apa, Bang? Pesannya sih mudah-mudahan kegiatan ini dapat terus terlaksana setiap tahunnya, Pak. Dapat terus terlaksana setiap tahunnya. Para donatur juga banyak yang berkurban di Sahabat Yatim Indonesia, karena sebenarnya Sahabat Yatim Indonesia cuma jadi jembatan doang, Pak. Jadi jembatan buat donatur melaksanakan ibadah kurban. Melaksanakan ibadah kurban dan menyalurkannya ke wilayah-wilayah yang belum pernah Bukan mau merasakan. nyari keuntungan ya. Ya, betul. Tapi hanya karena ibadah gitu. Kita sebagai jembatan untuk para donatur melaksanakan ibadah kurban. Bang, kalau Abang seandainya disuruh lagi, diperintahkan lagi oleh atasan jadi masuk ke program kurban ini, Abang masih mau nggak? Mau banget, Pak, saya. Mau banget. Pengalamannya luar biasa. Kalau bisa sih saya mau juga diterjunin langsung. Oh gitu. Pendistribusian hewan kurbannya gitu. Soalnya Kalau kalau saya harus ke Papua, saya ke Papua dah. Oh gitu, enakan gitu jadi tahu ya jalan-jalan ya. Jadi saya ngerasain gitu. Terus terang kalau saya Parais kalau mau, saya kalau kirim saya ke nggak mau Papua. diterjunin, saya nggak mau diterjunin. Iya. Tapi kalau saya ikut, saya mau. Kalau diterjunin saya ngeri. Maksudnya bukan terjun jatuh ke bawah. Boleh, Pak, kalau Bapak mau nanti saya sampein. Boleh. Saya terus terang saya kalau masalah-masalah begini saya asli, saya mau gitu beneran asli. Karena memang saya juga kan pengen tahu daerah-daerah sana bagaimana gitu, ketika tadi yang Abang bilang tadi kan banyak daerah-daerah yang sebenarnya berkurban aja kurang, ya kan. Sampai tadi ketika ketemu sama daging kurban aja, hewan kurban aja udah senangnya luar biasa. Padahal di sini kita kadang berlimpah luah, ya kan. Betul. Iya, di daerah-daerah Jawa Barat, di Jakarta ini kan luar biasa orang hewan kurban di sini. Sedangkan ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang di pelosok-pelosok sana yang jarang berkurban karena kondisi ya, Bang ya. Salah satu tadi mah di pulau apa? Pulau Sapudi, Pulau Sapekan. Ya, Mbak Fitri. Flores, Pak. Flores itu kan jauh banget, luar biasa. Setahu saya tuh Flores itu ada, Bang, di sini nih dekat Pondok Kacang Baras ini, di toko kue. Wah, saya nggak tahu lagi. Dek Flores. Oh. Roti, kue. Topping itu topping. Topping ya. Dek Flores nama. Oh, ini mah bukan, ini mah makanan itu mah ya. Bukan wilayah itu, Pak. Wilayah. Tapi yang saat ini yang Abang cuma hanya memantau dari jauh sih, dari pusat, bahwasanya semua yang hewan-hewan yang Abang berikan itu udah terlaksana semua, udah sampai semua ya. Ada relawan juga sih, Pak, di sana. Oh, ada relawan juga yang mau ya di situ membantu Abang untuk kegiatan ini. Ya, betul. Luar biasa. Bang, mungkin ada ucapan terima kasih buat para donatur yang sudah mau bergabung di Sahabat Yatim. Ya, alhamdulillah buat para donatur sekalian ya yang sudah menitipkan hewan kurbannya kepada Sahabat Yatim untuk kami salurkan ke wilayah-wilayah pelosok marginal yang ada di Indonesia, berbagai wilayah pelosok marginal. Mudah-mudahan kedepannya para donatur sehat, rezekinya kembali dibanyakan atau dilimpahkan oleh Allah, terus dapat berkurban kembali di Sahabat Yatim, melalui Sahabat Yatim, ikut kembali program kurban Sahabat Yatim. Terus juga kami kedepannya akan terus bermuhasabah sih, Pak, kekurangan-kekurangan apa yang kira-kira kami dapatkan di program kurban tahun lalu, akan terus memperbaiki diri gitu, supaya para donatur juga
makin percaya, makin senang sama sahabat yatim, terus makin mau menitipkan hewan kurbannya atau mau berkurban di sahabat yatim Indonesia. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita doakan aja dengan acara ini orang-orang yang ada di sekitar sana melihat bahwasanya sahabat yatim itu amanah. Kan begitu? Betul, Iya, betul. sahabat yatim itu amanah. Jadi jangan ragu-ragu para donatur, para sahabat bincang ya, kalau mau berkurban bingung mau kemana menyalurinnya, datang ke sahabat yatim. Insya Allah apa yang Anda berikan, apa yang Anda amanahkan, sahabat yatim itu amanah. Bukan gitu, Bang? Betul, betul. Iya. Iya. Terus apa lagi ya? Abang udah ngajak tadi, udah ngajak yuk Bang, yuk ngajak yuk. Bisa nggak ngajak orang ke sana, Bang? Ngomong Bang, ngomong. Ayo berkurban di sahabat yatim Indonesia. Iya, sahabat yatim Indonesia. Ya. Kurban sahabat yatim Indonesia. Kurban sahabat yatim. Abang mau ke sana, abang mau ke sana. Oh, ya. Kurban ya. Jangan lupa. Tahun depan masih ada lebaran haji. Ya. Betul. Tahun depan masih ada lebaran haji, yang belum punya duit dari sekarang tolong disiapin. Bang, kasih tahu saya di sahabat yatim juga ada program yang baru, Bang. Katanya celengan kurban Ya, apa betul. tuh? Sebenarnya kami juga memberikan kemudahan sih Pak buat para donatur atau buat anak-anak muda atau buat yang lain-lain lah, segala usia gitu, buat melaksanakan ibadah kurban tahun depan gitu. Salah satunya adalah dengan tabungan kurban Pak. Tabungan kurban. Ya, jadi Bapak nih udah nggak ada alasan nih buat nggak bisa berkurban nih. Pak Rais udah nggak punya alasan buat nggak bisa berkurban nih, karena itu cuma 6.900 per hari. Per hari 6.900. Iya. Caranya bagaimana, Bang, tuh, Bang? Itu kita ada 3 cara Pak. Ada yang pertama itu lewat via transfer. Jadi sahabat yatim itu memberikan kemudahan untuk berkurban lewat tabungan kurban. Salah satunya adalah lewat program tabungan kurban tadi, lewat transfer. Nanti dibuat ke nomor virtual account, nanti setiap bulannya Pak Rais bisa transfer ke nomor virtual account itu. Yang kedua itu ada lewat auto debit Pak. Gimana maksudnya? Auto debit itu untuk khusus nasabah BSI. Khusus nasabah BSI. Jadi kalau nggak mau ribet-ribet transfer setiap bulan, itu bisa langsung dipotong dari rekeningnya per bulannya sesuai dengan ketentuan yang donatur inginkan gitu, sesuai dengan ketentuan donatur yang inginkan. Yang ketiga ada nggak ada celengan kurban ya di sini ya. Ya. Jangan diambil udah pokoknya ada celengan kurbannya. Ada gitu. celengan kurban ya. Bisa diambil, Bang. Ada sih sepertinya di sini. Boleh. Di tas ya. Ambil aja, Bang, saya tungguin. Nggak apa-apa supaya orang tuh tahu. Supaya orang tahu, ambil. Saya ambil dulu ya. Iya, ambil aja. Nah, ini yang ketiga ya. Ya, yang ketiga itu ada celengan kurban, bentuknya seperti ini. Ini bisa buat sarana anak-anak menabung, Pak. Jadi Pak Rais nih kalau punya anak bisa buat celengan ini setiap pagi gitu, nanti akhir bulannya ada petugas kami yang ngejemput celengan ini. Celengan itu. Ya. Itu cuman 6.900 per hari. Untuk harga hewan kurbannya itu di tahun ini Pak, kita di harga 1.990.000. Jadi ada 2 sih. Ada yang reguler, ada yang premium. Bedanya? Dari bobot dan harganya Pak. Kalau yang reguler itu kita di angka 1.999.000. Yang premium? Yang premium itu di angka 2.999.000. Oh, saya biasanya pakai Pertamax. Saya itu gimana? Itu bensin Pak. Jadi ada bedanya. Tapi kalau untuk yang 6.900 ini yang reguler? Itu yang reguler ya. Yang reguler. Jadi bisa siapa aja gitu ya. Kalau total selama 12 bulan itu itu 10 bulan sih. 10 bulan itu totalnya 1.999.000. Ya sahabat tuh, kita udah dipermudah ini kalau memang kita niat, tapi kalau kita beli semua langsung kan mungkin kita nggak punya uang. Ternyata dari sahabat yatim itu sudah menyediakan yang namanya celengan kurban tuh. Kalau nanti niat ya nggak usah bingung-bingung, nggak usah ragu-ragu, datang ke kantor sahabat yatim, banyak di sini ya, dari sini banyak kantornya, gerai-gerainya. Minta aja ini, catat nama, nomor telepon ya, alamat rumah, nanti setiap bulannya diambil, ada petugasnya. Jadi nggak usah ribet-ribet, nggak usah bingung-bingung mau kemana gitu kan.
nggak ada kata yang namanya gua nggak bisa kurban karena gua nggak punya duit. Ternyata sahabat yatim sudah mencari memberikan fasilitas lebih mudah lagi supaya kita bisa berkurban tuh. Ya, ayo ikut. Saya juga mau ikut soalnya. Kakak-kakaknya baik-baik dan ganteng-ganteng, cantik-cantik sih Pak. Yang Kalau jemput. yang cewek cantik ya, yang cowok ganteng kan. Kalau yang cewek ganteng kan nggak mungkin ya. Karena memang banyak ya petugas relawan kita di sini ya untuk kegiatan ini. Ya, sekali lagi sahabat yatim, bagi yang mau kurban ya sekali lagi saya tegaskan, nggak usah ribet-ribet, nggak usah bingung-bingung. Kayak yang udah punya niat, datang aja udah ke sahabat yatim. Kebetulan sahabat yatim punya program, yaitu program tabungan kurban. Tadi ada 3 ya melalui rekening ya. Terus ada yang dari BSI yang punya BSI, dan ketiga nih melalui celengan. Kalau ya 6.900 mah buat beli nasi uduk ke ini ya kan. Mau jajan sarapan 6.500, 10.000 lah taruh setiap hari. Gampang, mudah itu mah. Ya. Gitu Bang ya. Jangan lupa kunjungi kantor layanan terdekat Pak. Banyak di mana kira-kira yang paling dekat di sini? Kalau di sini itu paling dekat ada di Geraha. Di Geraha Bintaro. Tangerang Selatan ya? Tangerang Selatan ada, Tangerang Kota ada, Tangerang Kabupaten ada. Ada ya, yang paling terdekat ini ya. Kalau di Pulau Sumatera tapi itu. Di Pulau Sumatera ada juga kan? Ada di Medan, ada di Riau, Pekanbaru, terus Aceh. Dan semua program ini udah menyebar ke seluruh Nusantara ibarat kata gitu ya. Iya. Daftarnya bisa di asrama-asrama sahabat yatim. Tinggal datang aja. Tinggal minta, Pak saya mau minta celengan bagong. Celengan bagong. Atau bisa lewat online juga sih. Online bisa ya. Ada websitenya sahabatyatim.com. Oh Pak saya mau minta celengan ini, mau kurban. Bisa diantar ya langsung ya. Atau kalau mau lebih spesifiknya di website Kurban Nusantara. Siap tuh. Bilang. Di mana lebih ininya? Di website sahabatyatim.com atau di informasi pendaftarannya di kurbanusantara.com. kurbanusantara.com. Oke, iya. Terima kasih Bang Sauki. Sama-sama. Hari ini Bang Sauki sudah menjelaskan begitu banyak dan sudah mengajak kita semua untuk belajar berkurban. Mudah-mudahan tahun depan Bang Sauki tetap menjadi petugasnya. Mudah-mudahan bisa dioper-oper. Dan jangan lupa aja. Pak Rais nih ambil nih satu nih. Memang saya mau, ntar saya mau ambil nih. Saya mau nih beneran. Emang sekarang saya pengen berkurban ya. Bang Sauki ya. Sekali lagi terima kasih sudah datang ke Bincang Sahabat. Siap. Mudah-mudahan Bang Sauki tetap selalu menjadi orang yang berjiwa sosial. Amin. Terima kasih sekali lagi. Amin. Makasih Bang Sauki. Ya, siap. Ya, sahabat bincang. Tuh salah lagi kan. Tuh, bincang sahabat. Cukup sekian dulu kegiatan kita ini, ngomong-ngomong kita ini hari ini ya. Kita akan ketemu lagi dalam acara dan gelombang yang sama Bincang Sahabat dengan Rais Endut yang orang yang luar biasa tapi unik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.